kita ini digambarkan oleh Allah, kehidupan di dunia ini sedang bertransaksi, seperti bertransaksi, berdagang, berjual beli dengan Allah. Allah yang membeli dari kita, membeli jiwa kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dibelinya dengan surga, dibelinya dengan surga, ya. Tapi Allah bertransaksi dengan kita, modalnya Allah yang kasih, waktunya kita hidup di dunia sudah diberikan jatah umur oleh Allah, baik itu ajal musamma atau ajal maqdar musamma, itu Allah sudah berikan kepada kita. Umurnya Allah yang berikan, kesehatannya juga Allah yang berikan, tenaga kekuatannya Allah berikan. Untuk bisa ada tenaga, makanan-makanannya Allah sudah siapkan semuanya di dunia ini. Setelah itu semua Allah berikan kesempatan, berikan kebebasan. Allah mau berjual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa walah. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas dan juga Al-Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Matta'ana Allah bituli hayatina. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana begitu banyak nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa tercurah kepada kita. Terutama sekali bagaimana kita bisa pada hari ini merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pencerahan dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan memberikan kembali kesadaran kita akan pentingnya kita berbekal di dalam kehidupan ini untuk hari yang kekal, yaitu yaumul qiyamah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah menjadi hari pertemuan kita di bulan Ramadan ini, pengajian yang terakhir ya, insyaallah. Biasanya dulu waktu saya sekolah di SDI dulu ya, Sekolah Dasar Islam atau Ibtidaiyah, setiap kali selesai sekolah, mau pulang tuh, terus suruh baca suratul Asr, surah Al-Asr wal Asri ya. Biasa suruh baca itu, selesai baru pulang. Ternyata kebiasaan ini juga adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak bertemu antara dua orang sahabat, kemudian mau berpisah, mereka membaca surat ini. Surat yang pendek, hanya 3 ayat, tapi mengandung makna yang begitu dalam. Ya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, andai kata ya, ini jadi pegangan bagi seorang muslim, ini surat ini cukup ya, bagaimana pengingat bagi kita ya, pegangan bagi kita surat ini, karena saking begitu besarnya kandungan yang terdapat di dalam suratul Asr ini. Ya, insyaallah ya kita akan baca renungi surah Al-Asr sebentar, dan juga
beberapa ayat dari surah Al-Hadid insyaallah ya. Dalam waktu yang singkat insyaallah kita akan renungi ayat ini ya, sebagai bagaimana bekal bagi kita di dalam senantiasa untuk mengingat apa yang telah disampaikan oleh para guru kita, dan juga tentunya akan selalu mengingatkan di antara kita agar supaya kita terus istiqamah di dalam ketaatan, bukan saja di bulan Ramadan, tapi setelah keluar dari bulan Ramadan pun insyaallah kita akan istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agamanya, mengikuti teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sebelum kita renungi firman Allah dalam surah Al-Asr ini, kita awali dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, suudzon dan berbagai penyakit hati lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini ya, sering kita juga mengulangi, dan ayat Quran itu ya, semakin kita ulangi, kita renungkan, ya, pasti akan bertambah ilmu kita. Ya. Al-Quran tidak ada sesuatu yang membuat kita bosan membacanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diawali dengan sumpahnya di sini, wal asri, demi masa, demi waktu. Ada juga yang mengartikannya demi waktu asar, tapi ini yang lebih umumnya adalah demi waktu atau demi masa. Sebab di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu. Misalnya waktu duha, wadduha, waktu malam, wal laili, ya, wadduha wal laili idza saja. Ya, waktu subuh, was subhi idza tanafas, atau waktu siang, wan nahari idza tajalla. Ini semuanya berkali-kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, diulang-ulangi. Ya. Ini tiada lain untuk mengingatkan akan pentingnya waktu, pentingnya masa. Dan waktu ini merupakan modal
ya. Modal bagi kita untuk bisa selamat di akhirat nanti. Salah satu modalnya adalah kita diberikan waktu. Ya, ibarat seorang yang berdagang ya perlu modal. Ini juga nanti Allah singgung, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Biasa kalau kita mau menggambarkan seorang itu rugi atau tidak rugi, yaitu dalam perdagangan. Ya. Dan salah satu yang penting di dalam orang berdagang itu harus punya modal, ya. Baik modal itu modal dari barangnya, ya, atau modal ilmu, ya, ilmu manajemennya, ilmu bisnisnya, seperti itu juga adalah modal. Ini waktu ini modal yang sangat berharga. Walaupun dia punya ilmu, punya berbagai hal yang dia miliki, kekuatan, kemampuan, tapi waktunya udah nggak ada, selesai, sudah habis. Ya, ini sangat-sangat berharga waktu ini. Kalau dulu dibilang, ya, kalau zaman peperangan dibilang al-waqtu kas-sayf illam taqta qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Ya, kalau kamu tidak gunakan ini untuk ketika dalam peperangan untuk membunuh musuh, ya nanti musuh yang akan mempergunakan untuk memenggal kamu. Ya, kalau orang Barat bilang time is money. Waktu adalah uang, karena ya, orientasi mereka uang. Tapi waktu bagi kita adalah modal dasar di dalam kita mempersiapkan diri, ya, beramal untuk akhirat. Karena waktu yang kita miliki di dunia ini hanya terbatas, ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan waktu akhirat. Ya, ketika nanti kita dibandingkan, dibangkitkan, kita ditanya berapa lama kamu tinggal di dunia? Ya. Labistu yawman aw ba'dha yawm. Kami hanya tinggal di dunia sehari atau hanya sebagian hari. Ya, nggak sampai 1 hari gitu. Ya, kalau andai kata 1 hari kita mengacu kepada ayat Quran, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 bulan, 1000 tahun hitungan kalian. Ya, kalau orang yang berarti umurnya seperti zaman Nabi Nuh misalnya, atau Nabi Nuh sendiri, ya, diperkirakan umurnya 1000 tahun gitu. Ya, itulah jawaban orang yang bilang labistu yauman. Aku tinggal di dunia hanya 1 hari. Itu kalau mereka benar-benar sampai 1000 tahun gitu. Au ba'dayam, atau hanya sebagian dari hari. Ya, misalnya yang 100 tahun aja cuma 10 dari 1 hari. Nah, tapi waktu ini oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan betapa pentingnya waktu. Kesempatan juga yang diberikan oleh Allah. Begitu banyak kesempatan, ya. Di bulan Ramadan apalagi, ya, kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, ya. Kalau kita nggak gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, ya kita nanti akan termasuk innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Insan, semua manusia di sini. Alif lamnya ini, ya, lil jenis, artinya semua manusia, nggak terkecuali di sini. Atau lil istighraq, artinya manusia semuanya, seluruhnya. Ya, di dalam kerugian. Nah, ini, ya, kemudian dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang tidak rugi, ya. Kalau rugi, ya tentunya antara kalau kita gambarkan dengan perdagangan, yaitu dia bangkrut, ya, artinya amalnya tidak ada, ya, nanti di akhiratnya. Artinya ibarat orang dagang, ya, semuanya hilang, habis semuanya. Nah, tadi juga sudah disinggung, ya, oleh Ustaz Agus, bagaimana kita ini digambarkan oleh Allah, kehidupan di dunia ini sedang
bertransaksi, seperti bertransaksi, berdagang, berjual beli dengan Allah. Allah yang membeli dari kita, membeli jiwa kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dibelinya dengan surga, dibelinya dengan surga, ya. Tapi Allah bertransaksi dengan kita, modalnya Allah yang kasih, waktunya kita hidup di dunia sudah diberikan jatah umur oleh Allah. Baik itu ajal musamma atau ajal maqdar musamma, itu Allah sudah berikan kepada kita. Umurnya Allah yang berikan, kesehatannya juga Allah yang berikan, tenaga kekuatannya Allah berikan. Untuk bisa ada tenaga, makanan-makanannya Allah sudah siapkan semuanya di dunia ini. Setelah itu semua Allah berikan kesempatan, berikan kebebasan. Allah mau berjual beli. Jual belinya, kalau kita beli sesuatu sama siapapun, beli satu dapatnya satu. Enggak, ini beli satu sama Allah dapatnya 10. Man amila salihan, ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Beli satu pahalanya 10. Bahkan lebih ditambahin lagi sampai 70, 700, bahkan sampai tak terhingga. Ini kalau kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah, ya, ciptakan kita, tubuh kita Allah yang ciptakan, tapi kita diberikan kebebasan, diberikan hurriyatul iradah. Kemudian Allah ingin bertransaksi dengan kita dan balasannya begitu besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian bilang manusia berada dalam kerugian. Ya, yang tidak rugi Allah sebutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang tidak rugi adalah mereka-mereka yang beriman. Ya, yang beriman. Nah, ini iman, ya, sesuai dengan apa yang sudah diuraikan juga, bagaimana keimanan ini adalah bukan hanya suatu yang dihafal di otak kita, oh rukun iman ini. Tapi itu adalah benar-benar sesuatu yang menjiwai di jiwa kita ini. Ya, seperti yang Nabi katakan, ma waqara fil qalbi, sesuatu yang bersemayam di dalam hati, suatu keyakinan yang kuat di dalam hati. Tapi wasaddaqahul amal, dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Ini alladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau mau tahu kunci surga itu ini. Baca sampai saya perhatikan sampai 50 kali terulang. Siapa itu yang akan masuk surga? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Siapa akan selamat dari neraka? Alladzina amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Jadi bukan siapa yang masuk surga, yang masuk golongan A, B, C, oh dia ahlul jannah. Bukan. Ini kata yang punya surga sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali diulangi ini. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Keimanan, ya, kita sudah jelaskan. Memang kita sering baca, hafalkan rukun-rukun iman. Tapi ini adalah sesuatu yang harus diyakini dalam hati. Ya. Sesuatu yang membuahkan hasilnya, ya, di dalam perbuatan. Bukan sesuatu yang hanya dianggap tidak ada di dalam hati, tapi tidak terrealisasi. Iman itu bagaikan lampu yang terang di rumah. Misal di suatu rumah yang terpencil, rumah yang ada di suatu daerah yang gelap. Kemudian kalau ada rumah di sana, ada rumah yang ada lampunya di sana, di dalamnya ada terang, pasti sinarnya akan keluar kan dari jendelanya, dari lubang anginnya, semuanya itu. Itu seperti itu. Nah, itu juga keimanan juga harus direalisasikan dengan amal soleh, buatan yang baik. Amal soleh ini banyak sekali. Ya, kadang-kadang amal soleh didefinisikan dengan orang mempersempitnya dengan ritual-ritual saja. Ya, padahal amal soleh itu banyak sekali. Ya, terutama sekali ya seperti kita bahas tentang orang-orang yang bertakwa itu, langsung bagaimana setelah beriman kepada Allah, amal solehnya ada interaksi kepada sesama manusia, berinfak, membantu membantu orang yang membutuhkan, seperti itu.
Ini amal soleh banyak ya, sampai Rasulullah SAW katakan bagian daripada iman atau refleksi dari iman sampai disebut imatatul adza anit thariq, ya, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Jadi itu dianggap itu bagian dari keimanan atau refleksi dari iman itu sendiri. Ya. Jadi inilah yang akan selamat. Mereka lah yang akan selamat. Mereka lah yang tidak akan merugi. Nah, amal soleh ini jadi bukan saja amaliyah yang berupa ibadah mahdhah, ritual yang mencerminkan hablum minallah, ya, tapi juga hablum minan nas, ya, hubungan kepada manusia, mulai dari orang yang terdekat, ya, dari kita, kedua orang tua kita, ya, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga terdekat kita, dan seterusnya, ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu semuanya, bagaimana kita ini diperintahkan berbuat baik sampai kepada, ya, tangga yang dekat, tangga yang jauh, teman sejawat, ya, wasahibi bil janbi, ya, teman sekolah, teman itu dimanapun kita berada itu mencerminkan seorang yang beriman itu berbuat baik. Itu amal soleh, ya. Kalimatnya simple, amal soleh, ya, tapi maknanya ini begitu luas. Jadi jangan dipersempit dengan hanya kalau dia amal soleh dia udah hanya menjalankan ibadah ritual saja. Setelah itu perilakunya buruk, ya, akhlaknya enggak baik, ya. Ini mengkerdilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga kesinambungan dari iman dan amal soleh ini, ya, iman dan amal soleh ini adalah merupakan kunci surga, ya. Jadi harus dua-duanya, ya, harus iman dan juga dengan amal soleh. Ini ibarat dua mata uang, ya, dua muka dari satu mata uang. Kalau dibilang dia beriman, ya, tapi tidak beramal soleh, imannya itu bohong, ya. Itu klaim saja atau hanya sebagai suatu pengetahuan saja. Dia beramal soleh tapi tidak beriman, itu tidak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya, tapi dia baik di dunianya itu tapi tidak beriman. Dia orangnya baik, kan suka kita jumpai orang baik beramal soleh. Ya. Setiap yang melakukan kebaikan Allah pun pasti berikan ganjaran. Di dunia ini, tapi di dunia dia dapat kemasyhuran, dia dapat nama baik, kadang dia rezekinya tambah maju, ya, dia jujur, dia semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nama baik, ya, diberikan kesehatan, kebahagiaan di dunia. Tapi kalau di akhirat itu, ya, harus dengan keimanan ini deh, ya, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana perbuatan orang-orang kafir di akhir nanti itu bagaikan fata morgana, ya, sesuatu yang akan sia-sia nanti. Jadi ini adalah merupakan kunci surga yang akan menyelamatkan manusia di akhirat nanti, yaitu iman dan amal soleh. Dan untuk menjaga kesinambungan, karena kita beriman dan beramal soleh ini harus kita jaga sampai akhir hayat kita ini. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kematian kepada kamu. Al-yaqin maksudnya adalah sesuatu yang meyakinkan kita. Karena pada saat biasanya yang orang enggak percaya dengan hari akhirat, itu kalau sudah mati pasti percaya. Datang kematian, jangankan sebelum mati, waktu masih dicabut ruhnya saja dia sudah beriman di situ, sudah yakin, ya. Nah, kita diperintahkan mengabdilah kepada Tuhanmu, ya, sampai
datang kepada kamu kematian itu. Jadi nah biasanya untuk menjelang ini ya, sampai akhir hayat ini, sehingga banyak kita diperintahkan untuk selalu berdoa ya, untuk mati dalam husnul khotimah. Karena kadang-kadang ada orang yang awalnya baik kemudian di akhir umurnya tidak baik. Nah, ada orang yang awalnya buruk tapi di akhir umurnya dia baik. Itu adalah namanya husnul khotimah. Nah, kita mau dari awal sampai akhir menjadi baik. Ya. Ditutup dengan husnul khotimah, dan Allah Subhanahu wa taala kasih kunci ya, di sini agar supaya kita ya, bisa menjaga konsistensi keimanan dan amal soleh ini, yaitu dengan watawasau bil haq. Saringlah kalian berwasiat. Kalimatnya di sini juga bukan saling menasihati tapi saling berwasiat, berpesan. Ya, biasanya wasiat itu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Itu menggambarkan bagaimana ya, kita menasihatin orang itu dengan cara yang baik ya, seperti orang tua kepada anaknya, seperti itu, bukan dengan cemooh dan caci maki, apalagi dengan mengecam kamu ahlun nar, seperti itu. Sesuatu yang baik ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik pasti akan dapat penolakan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar supaya kita senantiasa berwasiat dengan al-haq. Al-haq, sesuatu yang benar, yang pasti benar. Nah, terkadang sesuatu yang benar menurut si A tidak benar menurut si B. Ya. Menurut pendapat si fulan, pendapat ulama A begini, menurut pendapat B tidak seperti itu. Nah, tentunya kebenaran yang mutlak, dan juga ini seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya, yang akan menjadi tolak ukur nanti di yaumil qiyamah, al-haq, yaitu Al-Qur'anul Karim. Seorang boleh saja berpendapat ya, berbagai pendapat, tapi kalau pendapat itu sejalan dengan Al-Qur'an, maka itu benar. Tapi kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, walaupun seperti yang Ustaz sudah jelaskan, itu dikatakan ini kan sunnah Nabi, riwayat dari Nabi, tapi kok ucapannya ya, ini dinisbatkan kepada Nabi, tapi kok isinya bertentangan dengan Al-Quran? Nggak mungkin itu dari Nabi ya. Jadi Al-Quran inilah sebagai tolak ukur. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hadid, "Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sungguh kami telah utus para rasul kami, dan kami telah dengan bayyinat, dengan membawa penjelasan, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab wal mizan, yaitu Alkitab sebagai mizan. Wa-nya di sini bukan berarti waw ataf seperti biasa. Misalnya ja'a Zaidun wa Amrun, datang si Zaid dan Amr, itu dua orang yang datang. Ya. Tapi wawunya di sini sebagai ataf bayan atau ataf tafsir. Jadi maksudnya diturunkan Alkitab, Al-Quran ya, terutama kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sebagai mizan, sebagai tolak ukur, sebagai acuan ya, sebagai neraca. Nah, nanti juga di yaumil qiyamah wal waznu, dalam surah Al-A'raf ayat 89 kan, wal waznu yauma idzinil haqq, yang menjadi neraca nanti pada waktu yaumil qiyamah nanti adalah al-haqq, yaitu Al-Quran. Ini ya, kenapa selalu ya kita ini selalu mengingatkan ya dengan Al-Quran ya, karena ini perintahnya seperti itu ya. Bukan berarti nggak boleh ngambil qaul ulama, baca riwayat hadis, silahkan ya, kalau yang sejalan dengan Al-Quran. Yang jadi patokan dulu Al-Quran, yang jadi patokan adalah Al-Quran. Kemudian setelah itu watawasau bil haq, dan juga kita diperintahkan ya, untuk saling mengingatkan dengan watawasau bis sabr, untuk saling mengingatkan ya, berwasiat dengan kesabaran.
Karena ya, di dalam menjalankan iman dan amal soleh pasti ya ada rintangan, ada godaan, ada cobaan, ada gangguan, ya, ada ujiannya, ya. Maka di dalam menjaga iman dan amal soleh ini perlu kesabaran, ya. Oleh karena itu kadang-kadang kita kalau sendiri itu menanggung beban itu berat sekali, tapi kalau bersama-sama akan menjadi ringan. Oleh karena itu diperintahkan ini kita untuk saling berwasiat dengan kesabaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf, ya. Dan mohon maaf juga dalam kajian-kajian sebelumnya kalau ada kesalahan, dan juga nanti ini dengan berakhirnya bulan Ramadan insyaallah, ya, kita saling memaafkan di antara kita, ya. Jadi di samping kita mohon agar supaya segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan di antara kita juga semoga ya saling memaafkan, semoga bersih, ya, agar supaya benar-benar kita akan mendapatkan kesuksesan di dalam pendidikan bulan Ramadan ini dan keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.